Saudara-saudara, kita akan lihat lagi tentang sakramen Ekaristi. Ini pembahasan lebih dalam lagi. Dalam sakramen Ekaristi, roti dan anggur yang dikonsekrasikan oleh imam berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu kemudian pada saat komuni, kita menyambutnya dengan hormat sekali. Pada hari Kamis Putih, sakramen ditaktakan, kemudian diarak. Hal ini adalah suatu yang tidak akan diragukan kebenarannya oleh gereja Katolik, karena roti dan anggur yang dikonsekrasikan oleh imam berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Paham ini mempunyai dasar Alkitab yang sangat kuat sekali. Misalnya dalam 1 Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29, di mana pada saat merayakan perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan minumlah kamu semua yang dari cawan ini, sebab inilah darahku." Ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa roti dan anggur benar-benar tubuh dan darah Yesus. Karena dalam perikop tersebut, Yesus tidak berkata, "Makanlah, umpamakan ini tubuhku." Tetapi Yesus berkata, "Inilah tubuhku." 2 Injil Lukas 22, 14-23. Lukas menekankan perkataan Yesus, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." 3 Injil Yohanes 6, 25-59. Yesus menyatakan, "Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Yesus juga menyatakan bahwa Ekaristi adalah jaminan kehidupan kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus juga menyatakan bahwa dalam Ekaristi kita bersatu. Dalam Ekaristi kita bersatu dengan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. Yesus menyatakan hal ini bukan sebagai bahasa simbol, lambang, tetapi yang sebenarnya. Sehingga orang Yahudi berkata, perkataan ini sangat keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Ini menunjukkan Yesus berkata bukan dengan bahasa lambang. NB, orang Yahudi tidak bisa menerima kanibalisme. 1. Saudara kita dari gereja Protestan mengatakan bahwa Yesus sebenarnya bicara dengan bahasa lambang. Buktinya, roh lah yang memberi hidup daging. Sama sekali tidak berguna perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Yohanes 6:63. Bila diteliti lebih lanjut, Yesus berbicara dagingku seketika ia berbicara tentang Ekaristi. Sedangkan pada Yohanes 6:63, Yesus hanya berkata daging dan darah, daging, dan kata-kata terakhir Yesus dalam ayat ini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Yesus dalam hal ini tidak membicarakan Ekaristi lagi, tetapi membicarakan tentang murid-murid yang mengundurkan diri itu. 4. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 17-33. Rasul Paulus dalam suratnya menekankan kesakralan Ekaristi. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan secara langsung juga menekankan bahwa roti dan anggur yang telah diberkati konsekrasi benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Seringkali ini menimbulkan pertanyaan dan dipertentangkan dengan kemahadiran Tuhan. Dalam hal ini kita harus membedakan antara kehadiran spiritual dan kehadiran nyata. Memang benar, Tuhan hadir di mana-mana dalam setiap jiwa yang berada dalam keadaan rahmat. Ini adalah kehadiran spiritual. Sedangkan dalam hosti yang telah dikonsekrasi, kehadiran Tuhan bersifat unik dan khusus. Hal ini dikenal sebagai kehadiran nyata, real presence. Dengan demikian, kita perlu menunjukkan penghormatan yang khusus
karena Tuhan sendiri telah menunjukkan kehadirannya secara khusus. Dalam perjalanan sejarah gereja Katolik, hal ini bukan tidak menimbulkan perdebatan. Misalnya saja pada zaman reformasi, Luther melihat bahwa peristiwa ini sebagai kosubstansi, di mana tubuh dan darah Kristus ada bersama dengan roti dan anggur. Bahkan Calvin lebih jauh lagi melihat bahwa hosti sekedar simbol, perlambang kehadiran Kristus saja dan bukan kehadiran Kristus yang aktual, sehingga seorang yang menerimanya hanya diartikan menerima Kristus secara spiritual. Pandangan ini ditolak secara tegas oleh Gereja Katolik pada Konsili Trente. Dalam pandangan Gereja Katolik, roti maupun anggur berubah sepenuhnya menjadi Yesus Kristus secara keseluruhan, baik tubuh, darah, jiwa, dan keasliannya. Dengan demikian, seseorang yang menerima khas hosti berarti menerima Yesus Kristus secara keseluruhan. Perubahan ini adalah perubahan yang benar-benar terjadi secara aktual. Dengan demikian, baik di mata orang Katolik maupun bukan, roti dan anggur tersebut tetap merupakan tubuh dan darah Kristus. Kehadiran Kristus tetap ada sepanjang bentuk roti dan anggur masih tetap ada. Ketika hosti yang telah dikonsekrasi, ditelan ataupun larut dalam air, maka itu bukan lagi tubuh dan darah Kristus. Jadi, Tuhan Yesus dalam hosti tetap hadir pada diri penerima komuni selama hosti tersebut belum larut ditelan, sehingga ia harus menghormati kehadiran Kristus secara khusus selama masa itu. Jadi, saudara-saudari, sebelum kita menyambut sakramen Ekaristi, ada baiknya kita yang memiliki dosa berat mengakukan dosa terlebih dahulu, karena kita menerima Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin. Thank you.